Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini Mentor PPPK 2021 akan membahas materi berkaitan dengan perkembangan potensi peserta didik. Nomor 1. Berikut ini adalah ciri-ciri perkembangan peserta didik. A. Terdapat kecenderungan memuji diri sendiri atau menyebut nama sendiri. B. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Yang C. Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka anak tersebut akan mengabaikannya karena soal itu dianggap tidak penting. Dan yang D, pada masa ini, anak menginginkan nilai raport yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya pantas diberi nilai baik atau tidak. Tahap perkembangan ini terjadi pada usia. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pada level SD dibagi menjadi dua macam kelas, yaitu kelas rendah dan juga kelas tinggi atau kelas atas. Nah, kelas rendah memiliki range usia adalah 6 atau 7 sampai dengan 9 atau 10 tahun. Untuk kelas tinggi yaitu pada usia 9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun. Materi ini ada di modul seri belajar SIM PKB. Nah, kelas rendah dicirikan ada kecenderungan anak suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kemudian, pada masa usia anak SD kelas rendah, dia menginginkan nilai raportnya itu baik tanpa mengingat apakah prestasinya itu pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang penting yang dia tahu adalah nilai raportnya baik. Sedangkan kelas tinggi memiliki ciri-ciri dia sudah memiliki keingintahuan belajar dan mengetahui bahwa fungsi dan makna nilai di raport itu seperti apa untuk menggambarkan ketercapaiannya. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, 6 atau 7 sampai 9 atau 10. Nomor 2. Berikut ini adalah ciri perkembangan peserta didik. A. Memiliki minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret sehingga cenderung membandingkan pekerjaan yang praktis, sangat realistis, ingin mengetahui ya, dan ingin belajar. Menjelang akhir masa ini sudah ada minat ya, kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Menurut para ahli, teori faktor hal ini ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor atau bakat-bakat khusus. Dan yang keempat adalah pada masa ini anak cenderung memandang nilai raport sebagai ukuran yang tepat untuk mengenai prestasi belajar di sekolah. Tahap perkembangan ini terjadi pada usia, jika rekan-rekan sudah mendengarkan penjelasan kami sebelumnya, ini menggambarkan kelas tinggi atau atas di SD, yaitu pada usia 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Nomor 3. Menjadi guru profesional memiliki kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif, merupakan bagian dari kecerdasan. Nah, teman-teman, A sampai D ini merupakan multiple intelligence. Apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan majemuk. Jadi, kecerdasan itu dibagi dua. Yang pertama ada kecerdasan yang bersifat general atau yang biasa disebut sebagai general intelligence, yang berarti adalah kecerdasan umum. Kemudian yang kedua adalah multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu dibagi menjadi banyak sekali macam-macamnya, yaitu salah satunya logical mathematical intelligence berkaitan dengan logika matematika, naturalist intelligence berkaitan dengan alam ya, lingkungan, intrapersonal intelligence berkaitan dengan
personal atau berkaitan dengan diri, dalam hal ini mungkin motivasi. Biasanya interpersonal intelligence ini berkaitan dengan profesi psikolog. Nah, kemudian ada interpersonal intelligence. Nah, kata kunci di soal ini adalah berinteraksi dengan orang lain. Berarti interaksi dengan orang lain adalah suatu kecerdasan atau kemampuan yang biasa disebut dengan interpersonal. Interpersonal, antar orang, begitu. Berarti orang satu dengan orang yang lain. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah interpersonal intelligence. D. Nomor 4. Bakat yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan ilmu, penguasaan mata pelajaran seperti bakat matematika, bahasa, fisika, sejarah, IPS, olahraga, musik, menggambar, dan keterampilan merupakan A. Vocational aptitude, B. Scholastic aptitude, C. Logical mathematic intelligence, D. Intrapersonal aptitude, E. Interpersonal aptitude. Karena kita akan membahas bakat, kali ini kami akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan bakat. Bakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vocational aptitude. Vocational aptitude berkaitan dengan bakat pada bidang pekerjaan. Seperti teknik, seperti pertanian. Sedangkan yang kedua adalah scholastic aptitude. Cara mengingatnya ada kata scholastic school. Berarti ini berkaitan dengan bakat pada bidang ilmu, mata pelajaran, dan pengetahuan secara umum. Nah, maka di soal ini ada kata kuncinya adalah penguasaan ilmu, penguasaan mata pelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah scholastic aptitude, B. Nomor 5. Bakat yang berkaitan dengan penguasaan bidang pekerjaan seperti teknik, pertanian, ekonomi merupakan, jika rekan-rekan sudah memperhatikan pembahasan kami sebelumnya, bahwa ada bakat yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang disebut sebagai vocational aptitude. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Mempertimbangkan beberapa jawaban yang mungkin ada untuk suatu masalah merupakan kreativitas. Kreativitas timbul dari pemikiran A. Logis, B. Vertikal, C. Konvergen, D. Divergen. Sebelum kita membahas berkaitan dengan kreativitas, kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai berpikir. Berpikir atau pemikiran. Jadi ada dua pembagiannya secara garis besar. Yang pertama adalah berpikir analitis. Ya, berpikir analitis. Yang kedua berpikir kreatif. Berpikir analisis berarti di sini berpikir yang bersifat konvergen. Artinya memusat. Nah, memusat di sini biasa juga disebut sebagai berpikir vertikal. Dan yang kedua, kreatif. Berarti adalah berpikir divergen. Ya, divergen artinya berkaitan dengan menyebar atau beragam. Beragam. Nah, biasa juga disebut dengan lateral. Nah, perbedaannya apa? Analitis itu seseorang berpikir secara mendalam, tidak mudah terbiaskan oleh pendapat-pendapat yang tidak berkaitan dengan masalah. Sedangkan kreatif itu dia memiliki satu persoalan namun memiliki banyak alternatif ide ataupun solusi. Nah, ini disebut sebagai kreatif yang berpikirnya secara divergen, artinya beragam, meluas. Nah, berkaitan dengan soal ini ada kata kunci kreativitas, berarti pasti berkaitan dengan berpikir divergen. Maka jawabannya adalah D.
Nomor 7. Bentuknya studi kasus. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Jadi studi kasus ini, mungkin cerita ini bisa teman-teman skip untuk menghemat waktu karena di awal sudah ada kata berpikir kreatif. Berarti ini adalah keterampilan berpikir kreatif. Di mana kemampuan berpikir kreatif merupakan berpikir secara divergen ataupun lateral. Maka jawabannya adalah D, divergen. Nomor 8. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini, biasanya digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah mengidentifikasi masalah, yaitu mengetahui. Jadi kalau teman-teman telah mengikuti video-video pembelajaran dari Mentor P3K, Mentor P3K pernah menjelaskan macam-macam evaluasi, baik itu evaluasi sumatif, evaluasi formatif, evaluasi diagnosis, evaluasi selektif, dan evaluasi penempatan. Yang berkaitan dengan diagnostik adalah untuk mengetahui letak kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad, jadi ini Pak Ahmad melakukan penelusuran hingga sampai menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah benar dan salah. Berarti langkah yang sedang dilakukan Pak Ahmad adalah mengidentifikasi masalah. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Sebagian besar di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektual di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang, jadi secara intelektual, secara potensi, dia baik. Tetapi secara capaian bidang studi ternyata dia di bawah KKM. Berarti prestasi belajarnya itu tidak sesuai dengan potensinya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Nomor 11. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk, berarti dia tidak disukai ya, ini kata kuncinya. Berarti dia ditolak. Berarti dia adalah anak yang ditolak. D. Pembahasan Mentor P3K berkaitan dengan materi perkembangan potensi peserta didik. Semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk terus belajar mempersiapkan seleksi PPPK 2021. Salam hebat, salam cerdas. Terima kasih.